Halo guys, kembali lagi di channel SA Broigi. Jadi di video kali ini aku mau menanggapi beberapa bisa dibilang anak-anak helm yang baru terjun ke dunia helm, dimana dia itu overdosis, bisa aku bilang begitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku sudah main helm itu cukup lama guys gitu. Jadi dari 2016 itu sudah aku terjun di dunia helm, yang di zaman itu masih pengguna helm itu rata-rata yang benar udah helm-helm yang itu masih mainnya di ini kategori SV. Ini yang kasta tertinggi zaman itu kasarannya untuk Indonesia. Nah, kenapa aku harus buat video ini? Karena lucu guys gitu. Semakin kesini dunia perhelman ini semakin lucu, di mana ada yang ke mall dia tetap pakai helm, pakai lo ya, kalau ditenteng mungkin gak ada masalah gitu, anggapannya begitu, karena mungkin helmnya mahal ya, karena mahal itu relatif, jadi itu beberapa orang mungkin mahal. Nah terus yang berikutnya itu adalah spoiler. Waduh, ini sudah pernah aku bahas di video yang sebelumnya, dimana kalau gak ada spoilernya itu gak racing guys gitu ya. Cuman ya lucu gitu ya, lucunya itu gimana ya, nih ini aku ada perbandingan. Ini ada apa nih, ini kategori SV. Kok K3 SV, ini apa nih, RSV Wintel, ada spoilernya. Ini spoiler bawaan 3D, dan itu gak begitu moncong ke belakang gitu. Terus ini ada NJSKW ACH nih, bisa dilihat nih kalian nih, tuh spoilernya ini. Nah ini bisa untuk buat nyangkul guys gitu. Nah itu poinnya, kenapa? Nah ini nih yang gak aku suka nih, spoiler yang modelnya begini nih. Aku gak ada masalah sama pembuatnya, enggak, karena memang aku dulu juga tukang custom helm ya. Cuman untuk yang begini-begini nih, ini resikonya besar guys menurut saya nih ya. Pertama, ini cuman pakai apa nih, double tip itu udah kuat. Kalau misalnya kena panas juga lama-lama bisa copot. Kalau copot jatuh jatuh ke jalan, kena ban bisa kenapa. Kalau kena ban depan auto meledak, akhirnya ke rumah sakit begitu, entah patah entah luka ya. Kalau tanggung jawab gak ada masalah, cuman tetap merugikan. Terus yang berikutnya, kalau pakai spoiler itu resiko ke yang belakangnya. Ini sudah aku bahas di video yang sebelumnya nih, misalnya begini oke, yang belakang pakai helm, iya, kalau kacanya ditutup. Rata-rata kalau ngebucin itu helmnya dibuka nih, kalau ngebucin yang masih belum pakai intercom gitu. Nah kalau misalnya dia ngerem mendadak terus kejedot gini, innalillahi guys ya, ini tajam guys, ini tajam ya. Mungkin kelihatannya gak tajam nih kan, wah tebel itu ya, terserah, cuman nyawa terserah kalian. Kok nyawa sih gak jauh dari apa, nyawa sebenarnya. Cuman kalau bisa hindari pakai ini. Kalau ini karena memang udah permintaan dari customernya begitu, ya oke, dikasih aja karena memang orangnya minta begitu. Nah kalau dari aku pribadi, karena ini takut jatuh gitu, jadi aku akalin nih guys ya. Biasanya aku akalin kalau helm-helm yang mau pakai spoiler begini. Ini kalau memang sudah orangnya maksa nih biasanya. Jadi ini ada aku helm nih, ini KYT Galaxy, ini sudah ditambahin spoiler juga nih. Nah kalau ini nih sebenarnya nggak begitu cocok juga guys ya itu, cuman ini lebih tahan nih, ini aman. Kenapa aman? Karena ditambahin baut nih di bagian bawah satu, di kiri satu, di kanan satu. Nah kalau ini lebih aman, tidak akan jatuh di jalan begitu. Dan ini aku juga makainya kalau boncengan tidak mau pakai ini, alhamdulillah aku tidak mau pakai ini. Karena kenapa? Aku masih sayang di belakang. Kalau aku sendiri ya aku pakai gitu, karena ini biar gaul aja. Kalau yang ini gitu. Jadi begitu. Kenapa ya, jadi kalau misalnya kalian mau pakai spoiler ya dilihat dulu helmnya. Kalau helmnya aman-aman saja silahkan, maksudnya dalam artian itu nggak membahayakan yang di belakang. Sama ini lagi apa namanya, helm yang biasanya pakai spoiler itu biasanya yang alay-alay sekarang itu adalah titik course. Seperti yang kalian tahu, titik course itu panjang guys gitu ya. Kebetulan kemarin aku sudah laku nih, ada titik course kemarin
Leopard itu banyak yang nyariin untuk pakai spoiler. Bang, pakai spoiler bang, pakai spoiler. Waduh, enggak. Kenapa enggak? Karena itu memang udah bentuknya panjang ke belakang. Terus apa ya, sudah panjang ke belakang ditambahin spoiler, itu tambah kayak apa? Tambah bisa nyangkul itu bahkan gitu kan. Makanya itu jadi aku udah mau. Jadi terserah aku lah gitu. Sama nih K3 SP. Nah, ini kebetulan euro. Jadi kalau misalnya kalian mainnya masih dekat, jadi kira-kira anggapannya udah tahu lah gitu. Nah, ini euro jadi gak ada spoilernya nih. Biasanya kalau yang ASEAN di sini ada lubang untuk apa spoilernya, spoiler bawaan loh ya gitu. Kalau ini enggak gitu tuh, memang bentuknya rounded begini gitu, terus masih microlock gitu guys ya. Nah, kenapa masih microlock? Apakah ini aman? Ya sebenarnya aman-aman aja, karena K3 SV ini sebenarnya untuk touring, bukan untuk racing guys gitu loh ya. Jadi perlu dibedakan gitu ya. Nah, itu lagi yang apa ya, yang bisa dibilang generasi helm sekarang itu alaynya kenapa? Jadi mereka merasa dengan apa namanya, dengan helm yang sudah double daring itu aman. Enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena sebenarnya untuk daring itu biaya produksinya bisa lebih murah, bahkan jauh lebih murah guys gitu ya. Aku tuh pernah dulu punya kenalan tukang reparasi helm, dia bisa bikin daring itu hanya modal pakai kayak sabuk itu gitu, apa namanya, ringnya sabuk aja, tanpa dia mikir, gak usah mikir sebenarnya. Di ring itu gak usah mikir, tinggal lo kasih 2 ring aja, mau itu kotak kayak mau itu bentuknya kayak sabit gitu kayak yang biasanya, itu tinggal buat gitu loh guys sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misal kita bicara safety enggaknya tergantung kalian. Kalau misalkan untuk race silahkan pakai double daring, untuk motocross juga karena takut lepas. Cuman kalau untuk pribadi nih kayak aku nih gitu ya, untuk cuman mungkin ke kantor atau mungkin touring kemana-mana dan nggak mau ribet gitu, microlock itu sudah cukup guys gitu ya. Microlock terus apa ya, quick release gitu kan, sama yang klik aja tuh kayak helm-helm jadul ini ada nih kayak helm-helm apa nih, Yamaha nih yang sistemnya masih begini nih, ini bahkan susah untuk dilepas guys gitu ya. Ini melebihi daring ini, bahkan ini tinggal dimasukkan gini kan. Ini agak susah ya, kelihatan juga. Agak karotan juga guys ya. Nah ini susah nih dilepas nih gitu, dan nggak kira copot sebenarnya gitu guys ya. Jadi apa ya, jadi gak usah alay dengan kalian merasa helmnya kalian nih sudah double daring, kalian dengan PD-nya nih helm nih yang belakang tuh kayak Vendetta tuh, kayak Vendetta yang atas tuh, yang ini itu tuh sudah double daring dari dulu, dan ya di daringnya kayak itu sudah tidak diragukan lah ya gitu. Jadi jangan masakan untuk double daring. Ada soalnya beberapa kaum yang helmnya helm microlock atau klik kayak barusan itu yang di-upgrade ke double daring, alay gitu loh. Dilihat dulu peruntukannya gimana. Lalu cuma naiknya Matic 110 cc ya, masa mau pakai double daring sebenarnya gak ada masalah, terserah kalian. Cuma dilihat dulu fungsinya nih, helm buat apa. Takutnya nanti pakai double daring nggak tahu ngelepas, akhirnya ke mall juga tetap pakai helm kayak tadi begitu guys ya. Jadi kembalikan ke fungsinya. Ini helm, jadi helm itu untuk mengamankan kepala dari benturan semisal kita crash. Yang kedua, helm itu untuk melindungi kepala kita semisal kita punya masalah sama pasangan yang kita bonceng, kepada kita digampar kepalanya gitu, kita pakai helm nih aman begitu. Nah, jadi kembalikan ke fungsi itu lagi gitu. Jangan kalian pakai helm itu untuk gaya-gayaan doang nih. Kayak misalnya nih ya, sekarang itu juga ada helm yang clone nih, maksa nih. Helm clone, aku punya helm clone nih di belakang tuh jarang dipakai nih. Itu AX8 KW gitu. Itu clone. Cuman jarang aku pakai, biasanya aku pakai itu cuma untuk kantor yang deket-deket. Biasanya begitu. Itu kantor yang deket-deket aja gitu. Kenapa? Karena aku tahu nih bahaya. Ini bahaya, ringkih, bisa dibilang ringkih. Enaknya ringan kalau helm KW. Nah, mungkin itu saja guys sebenarnya. Oh, satu lagi tadi,
helm clone. Yang pertama helm clone itu bahaya. Kalau bisa beli ori meskipun murah, yang penting produknya jelas. Terus yang berikutnya itu jangan beli helm cetakan ya. Ya mungkin ada beberapa cetakan yang bagus, cuman kalau bisa jangan. Cari yang pasti-pasti. Mungkin dari segi batok kuat, cuman busanya gimana gitu ya. Jangan tuh, aku nih dulu tukang custom helm guys gitu. Bahkan dari busa, dari batoknya, dari apapun itu bisa dulu, beneran. Di YouTubeku yang dulu itu Kerangabon, kalau misalnya kalian pernah mampir di channelku dulu yang sudah ke Bennett itu Kerangabon itu dulu ya gitu, kerjanya memang body film. Dan kenapa semakin sekarang aku semakin paham, anak-anak sekarang itu alay rata-rata gitu. Aku bilang alay, termasuk aku alay zaman itu gitu. Nah, jadi belilah helm itu yang sesuai sama fungsinya gitu ya. Kalau bisa jangan beli helm yang ringkih itu dalam artian baru ditepok kacanya copot. Nah itu ya ada helm yang begitu ada. Terus jangan beli helm yang membahayakan kayak tadi yang pakai spoiler maksa, jangan begitu. Kecuali kalian memang single seater dalam artian nggak cuma bonceng angin, iya ada masalah, terserah kalian gitu. Atau misalnya memang kalian suka membahayakan diri anda dan pasangan kalian atau siapapun yang di belakang, terserah kalian gitu, hak kalian. Cuman ini kan argumenku pribadi begitu. Jadi begitu saja guys, semoga kalian tersinggung gitu. Jadi silakan dipikir-pikir lagi omonganku nih, silakan dipikir-pikir lagi tentang spoiler, tentang helm clone, tentang apapun itu tadi aku bahas. Sebenarnya semua ini demi kebaikan kalian juga gitu ya, demi kebaikan kalian. Karena apa ya, yang utama itu adalah keselamatan diri kita masing-masing, yang berikutnya keselamatan pengendara lain begitu. Jadi tetap safety riding gitu. Kalau misalnya San Mori tidak usah alay-alay ya, apalagi cuma 110 cc. Jadi begitu, terima kasih sudah menonton video ini, video edukasi lah anggapannya begitu. Semoga kalian terhibur, semoga kalian tersinggung juga dan cepat sadar begitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.